Kita lanjut ke sesi yang kedua ya Bapak Ibu. Selamat siang Pak Ardi. Selamat siang Pak Krisna, teman-teman dan host kita dari Australia. Selamat siang teman-teman yang lain yang berada di Siantero, Nusantara. Ya, siap. Terima kasih luar biasa Pak Ardi. Pak Ardi, saya izin memperkenalkan Bapak dulu ya. Saya sharing screen-nya. Sebentar. Nih. Baik, teman-teman, kita lanjut ke sesi yang kedua. Materi kedua ini data privacy and protection. Data privacy and protection oleh Bapak Ardi Sutejaka, SHMBA. Nah, ini beliau adalah narasumber yang sangat-sangat luar biasa. Saya sangat mengidolakan beliau. Jadi terakhir ketemu beliau ini 2 tahun yang lalu kalau nggak salah dalam acara badan BSSN di Bali. Dan sekarang sangat-sangat kesempatannya sangat luar biasa. Ternyata diizinkan untuk memoderatori Bapak Ardi. Nah, Pak Ardi seperti tadi sudah dijelaskan juga di depan profil dari beliau. Kalau saya bacakan satu persatu sangat-sangat banyak sekali. Mungkin nanti beliau bisa menjelaskan juga. Beliau adalah CEO dari PT Indonesia Dirgantara Expo, lalu Principal Konsultan dari Media Solution International, Chairman and Founder Indonesian Cyber Security Forum, Chairman and Founder Indonesia Chief Information Officer Forum, Chairman of Indonesian Biometric Forum, dan beberapa chairman posisi-posisi chairman yang lainnya. Dan beliau adalah guest lecturer at Indonesian General and Staff College SESCO TNI, National Defense University Unhan. Nah, kira-kira ini profil dari Bapak Ardi Suteja. Tidak berpanjang-panjang lagi, saya berikan waktu dan tempat kepada Pak Ardi. Pak Ardi, kira-kira kita akan diskusi plus minus selama 60 menit. Saya persilakan Pak Ardi. Baik, terima kasih Pak Krisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari UMKM ya, dan host kita dari Australia. Sangat membanggakan ya, saya diundang di dalam untuk bisa berbagi di dalam forum yang luar biasa ini ya. Ada Pak Krisna di Bali ya. Betul, kita ketemu 2 tahun yang lalu, saya baru ingat. Jadi memang saya selama ini memang aktif berkeliling berbagai penjuru ya, mengkampanyekan, mensosialisasikan tentang apa itu yang namanya cyber security atau keamanan cyber ya. Ini penting ya bagi teman-teman. Kenapa ini menjadi penting? Karena ini ada sejarahnya. Kenapa kok kita ini harus mulai memberikan semacam perhatian yang khusus ya terhadap cyber security ya. Dan nanti topik yang terkait dengan apa yang saya akan sampaikan terkait juga dengan perlindungan data. Nah, ini sangat suatu bidang yang sangat boleh dikatakan dibilang kompleks iya, dibilang sederhana juga tidak juga ya. Dan tadi Bu Intan ada satu hal yang kita selalu berulang-ulang sampaikan kepada teman-teman ya secara luas itu ya. Di era digital ini tidak ada yang namanya makan siang gratis. Kita selama ini udah terlalu menikmati segala sesuatu yang sifatnya gratis, tapi itulah yang gratis itu yang menjadi pangkal persoalan daripada apa yang sekarang ini banyak terjadi di kita. Untuk itu saya ingin coba ya, izinkan saya memulai paparan saya dengan share screen ya. Menjadi daya tarik bagi banyak peretas untuk ya menjadi tantangan buat peretas untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan ilegalnya. Nah, ini luar biasa angka ini. Berikut. Nah, dengan berkembangnya teknologi ya, jumlah penggunanya ini juga tanpa kita sadari justru merubah budaya ya, perilaku kita yang selama ini kalau Pak Krisna dari Bali, saya juga punya darah Bali Pak.
dari saya, ibu saya orang Gianyar, ya. Kita kalau di Bali ini punya kekerabatan di antara keluarga ini sangat ketat, ya. Tapi dengan adanya era digital sekarang, ya, berkembangnya gadget, platform, OTT, kita bisa lihat apa yang terjadi, ya. Dan ini sebagian besar kita tidak pernah menyadari bahwa aktivitas kita yang selama ini erat dengan keluarga, ya, ini kita menjadi secara tidak langsung kita menjadi individu yang bergerak sendiri-sendiri, masing-masing sibuk dengan kesibukan kita masing-masing. Berikut. Nah, ini juga teknologi, pemanfaatan teknologi juga merubah pola kebutuhan kita. Ya, dulu kita yang namanya kebutuhan pokok itu, ya, tidak mencakup ngisi pulsa, ya, dan sebagainya, ya. Sekarang ngisi pulsa itu udah menjadi sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok ke kita semua. Dan ini terus terang aja karena ketergantungan kita pada teknologi tidak bisa dihindarkan, ya. Berikut. Ini juga dengan sendirinya merubah bagaimana kita juga berkomunikasi, ya, satu sama lain. Medium yang kita pergunakan juga beragam sekarang, banyak sekali. Handphone bisa melakukan berbagai kegiatan, laptop kita bisa juga melakukan berbagai kegiatan yang luar biasa, yang bahkan banyak orang menggunakan handphone dan laptop hanya menggunakan mungkin 20-30% fungsi sebenarnya. Nah, sisanya itu masih belum dimanfaatkan. Nah, berikut. Nah, apa sih semua ini artinya buat kita? Apakah kita lantas ke depan kita dituntut menjadi orang bilangnya netizen, yaitu warga ruang cyber yang cerdas, atau justru sebaliknya? Nah, ini justru yang kita bilang tadi, Bu Intan udah sebut, ada resiko, manajemen resiko dan sebagainya. Ini yang seringkali kita nggak pernah berpikir, ya, tidak pernah antisipasi bahwa sebetulnya seiring dengan perkembangan teknologi, pemanfaatan teknologi yang sangat luas, justru karena ketidaktahuan kita, ya, kita hanya sebagai pengguna, banyak menimbulkan faktor-faktor potensi risiko. Makanya kita bahas pada pagi ini, ya, terkait dengan risiko-risiko antara lain yang sekarang menjadi pembicaraan yang sangat hangat di kalangan masyarakat, itu terkait dengan perlindungan data dan privacy. Ya. Berikut. Nah, kalau kita bicara privacy atau perlindungan data, ya, dan perlindungan data, sebetulnya apa sih? Kita selama ini kan pengguna yang sangat aktif, ya, di bidang di internet, ya, pengguna aktif. Namun yang jadi persoalan, kita menyadari nggak semua aktivitas kita di internet itu meninggalkan jejak, atau orang kita sebut dengan trace. Sesederhananya gampang. Coba Bapak, Ibu, teman-teman, ya, teman-teman UKM yang saya cintai, coba ketik, ya, contoh nama saya di Google Search. Apa yang akan muncul? Coba. Next. Maka akan muncul banyak, ya, postingan saya di media sosial, ya, riwayat pencarian saya di Google, tontonan saya di YouTube dan sebagainya. Artinya apa? Kegiatan-kegiatan kita di internet yang kita anggap bahwa itu yang mengetahui hanya kita atau anggota keluarga kita. Tadi sudah saya gambarkan, ya, pengguna internet di Indonesia saja sudah 64% dari 260 sekian juta. Coba kita lihat, ya, coba kita bayangkan, ya. Artinya apa? Kita berbagi. Karena yang namanya internet itu dilihat, ya, diakses oleh miliaran orang. Miliaran orang, bukan hanya di Indonesia saja. Ini yang banyak kita tidak menyadari bahwa artinya apa? Sekali kita posting, melakukan kegiatan di internet, kita berbagi dengan miliaran orang. Ini yang seringkali terjadi, ya. Makanya seringkali juga banyak timbul gangguan, ya, banyak timbul postingan-postingan atau yang orang bilang spam, ya, yang kita tidak kendaki masuk ke email kita, ya, masuk ke WhatsApp kita, masuk ke media sosial kita. Nah, inilah akibatnya. Next.
Nah, dari jejak digital yang muncul, ya, itu jejak digital itu bisa dilakukan profiling tentang siapa sebenarnya kita. Ya. Contoh apa yang dimaksud dengan profiling, ya? Kita tidak akan sulit melihat kegemaran orang di media sosial. Hobi makan kita apa, ya, produk-produk branded ya apa yang kita beli. Ya. Bahkan kalau teman-teman di pajak itu dulu kami sering melatih mereka bagaimana menggunakan profiling ini untuk mengejar wajib pajak yang menunggak pajak. Ya. Banyak kan pajak sekarang juga wajib pajak itu yang mengemplang pajak itu mengatakan mereka tidak punya uang, ya, tidak punya penghasilan. Tapi yang ada di jejak digital, kalau di profiling itu justru berbicara sebaliknya. Mereka bisa pergi ke tempat-tempat yang bepergian ke luar negeri, ya, berbelanja produk-produk branded yang sangat mahal, dan itu menjadi kita bilang bukti permulaan awal, ya, dari penyidikan pajak bahwa ternyata mereka bilang tidak bisa membayar pajak, tapi bisa membeli barang-barang yang mewah. Nah, itulah salah satu yang fungsi profiling di media sosial itu. Salah satunya kita bisa mengetahui tentang orang, ya, perilakunya, behaviornya, ya, terus juga hobinya, ya. Ini semua bisa dilakukan. Banyak makanya sekarang yang namanya social engineering, ya, penipuan-penipuan sebetulnya tidak ada yang baru yang namanya penipuan di era digital. Semuanya hampir sama. Yang namanya niat orang jahat itu tidak pernah berubah. Yang membedakan niat orang jahat dulu sama sekarang itu adanya peran teknologi yang mempercepat kemampuan mereka, ya, untuk mempelajari tentang orang calon korbannya. Dan ini apa yang terjadi sekarang itu berdasarkan itu, social engineering. Ya. Next. Semua yang namanya jejak digital itu, ya, itu memiliki nilai dan ada value, ya. Kita bilangnya semua jejak digital kita di internet itu memiliki nilai ekonomi, ya, ekonomis. Artinya bisa diperjualbelikan. Itu ada bursa penjual beli data gelap yang sering diperdagangkan di yang namanya di dark web, ya, atau di darknet. Itu ada. Dan itu adalah mungkin data-data kita yang diperjualbelikan dan nilainya cukup fantastis, ya. Dulu waktu kita fokus ke ransomware, ya, antara lain WannaCry, itu kita pelajarin bahwa ternyata data pasien itu harganya cukup mahal. Data per satu pasien itu harganya $350. Coba bayangkan kalau yang diretas itu data pasien rumah sakit yang jumlahnya bukan lagi puluhan, tapi kalau misalnya ratusan ribu, silakan dihitung berapa itu datanya yang bisa ditransaksikan. Ya. Berikut. Nah, ini yang seringkali kita tidak menyadari, tidak ada makan siang gratis. Kembali lagi saya ingatkan, ya, hampir semua platform-platform media, sosial media, ya, situs-situs retail, ya, e-commerce dan sebagainya, itu melakukan penghimpunan data-data pribadi, ya, daripada penggunanya. Ini kita tidak sadari, tapi kenyataan seperti itu. Boleh mereka mengatakan tidak, tapi mana bisa kita membuktikan sebagai orang awam? Tidak mungkin. Dan hanya bisa dilakukan dengan audit, ya, audit forensik. Makanya akan ketemu aplikasi-aplikasi, bahkan di banyak aplikasi-aplikasi yang dipergunakan mereka, karena sebagian besar aplikasi yang dikembangkan oleh penyedia platform, itu mereka tidak mengerjakan sendiri, tapi disubkontrakkan atau dikuasakan pada pihak ketiga, yang notabene kita juga nggak tahu seberapa jauh mereka memahami bagaimana menjaga keamanan, ya, mengembangkan platform-platform atau aplikasi-aplikasi yang aman dan tidak bisa ditembus oleh peretas. Kita nggak tahu kemampuan mereka, apakah mereka sudah memiliki sertifikasi dan sebagainya. Ya, berikut. Nah, sekarang kenapa data pribadi itu menjadi penting, ya? Sekarang penting nggak orang tahu tentang siapa yang namanya Ardi Suteja atau siapa gitu, ya, tentang diri kita? Penting nggak bagi orang sebetulnya?
Nah ini yang jadi persoalan. Apakah kita sekarang ini gemar sekali mengobrol tentang diri kita pada pihak ketiga yang sebetulnya notabene kita nggak pernah mengenal. Kita nggak tahu apakah akan diapakan informasi-informasi yang mereka peroleh tentang diri kita mau diapakan. Kita nggak pernah tahu. Nah ini yang menjadi persoalan ya di kita. Kenapa cyber security ini menjadi fokus sekarang? Karena salah satu perlindungan ya pertahanan yang harus kita jaga adalah melindungi data. Yang antara di dalam data itu mengandung informasi terkait dengan pelanggan. Artinya apa? Pelanggan ya, nasabah dan sebagainya. Artinya ini menyangkut data-data pribadi. Nah, data pribadi itu apa? Ini yang dibilang tentang kehidupan ya diri kita ya, nama pribadi ya, nama kita, nomor induk KTP kita, nomor induk KTP ya, nama ibu kandung dan sebagainya. Ini termasuk yang disebut dengan data pribadi. Next. Nah, kenapa data pribadi tadi sudah sampaikan menjadi strategis ya? Karena kita sebutnya sangat sensitif ya, karena di dalam yang namanya data pribadi yang sebetulnya tidak ada relevansi dengan orang lain, tapi itu menjadi sumber informasi yang justru bisa disalahgunakan ya, antara lain ya, karena juga menyangkut adanya yang tadi sudah disebutkan nama lengkap ya, nomor induk KTP dan sebagainya. Dan ada juga di dalam data pribadi, yang kemudian data pribadi itu juga ada yang namanya rekam medis. Nah, rekam medis ini juga sangat mahal, punya nilai jual ya, dan sebagainya ya. Artinya kita udah harus mulai concern mengenai data-data tentang diri kita yang kita posting ya, atau kita berikan pada pihak ketiga, karena ini mereka cukup memerlukan nama kita, nama lengkap kita. Nah, selebihnya mereka bisa searching di internet, akhirnya ketemu. Dan kita bisa di-profiling dan seterusnya, ya mudah-mudahan tidak terjadi pada kita, terjadilah yang namanya berbagai penyalahgunaan terkait dengan penyalahgunaan data. Ya. Berikut. Nah, privacy. Tadi saya sebut apa itu data pribadi. Nah, sekarang penting nggak kita menjaga informasi terkait dengan diri kita? Nah, itu hanya Bapak dan Ibu dan teman-teman yang bisa menjawab ya. Tapi intinya itu adalah hak kita sebagai individu ya. Apakah kita harus berbagi tentang diri kita ya kepada pihak ketiga. Itu masalah pilihan. Kalau Bapak Ibu ingin berbagi mengobrol data pribadi, ya itu hak masing-masing. Tapi yang jelas data pribadi di-share, dibagi dengan pihak lain, ya artinya apa? Apapun tentang diri kita sudah kita buka pada pihak lain. Yang sadar atau tidak sadar, itu juga akan berpengaruh pada faktor-faktor lainnya. Ya. Berikut. Nah, yang tadi saya bilang, cuman butuh nama. Ya. Ada beberapa unsur-unsur tertentu yang kita butuhkan untuk kita bisa menggali siapa sih si Pak Ardi Suteja. Nah itu di mana? Kira-kira apa aja yang muncul ya? Ini kita sering nih kalau kita ikut seminar ya, zaman dulu tuh ikut seminar harus isi nama ya. Ada yang minta nomor KTP, ada yang minta email. Ini sudah cukup sebagai unsur-unsur untuk mencari tahu siapa sebetulnya Pak Ardi Suteja itu ya. Dan ini seringkali kita lakukan tanpa kita menyadari, karena semua orang mengisi ya kita ikut mengisi. Nah, inilah kita sekarang sudah harus mulai menyadari bahwa ini menjadi sesuatu yang sangat penting, dan ini masalah pilihan kita mau kita share atau tidak. Berikut. Kembali lagi ya. Semua yang kita lakukan ya, yang gratis ya, banyak aplikasi gratis segala macam, itu tidak ada yang namanya makan siang gratis. Ya. Ini yang harus kita bangun ya, kewaspadaan kita, akal sehat kita ya. Semua luar biasa, teknologi ini luar biasa ya, tapi kita jangan menganggap diri kita hebat karena kita bisa menggunakan teknologi, tapi resikonya pun ada. Artinya apa? Kita mengorbankan tentang data-data kita pada mereka-mereka yang mengelola platform-platform atau OTT yang sifatnya gratis. Nah, apakah kita pernah berpikir sampai jauh itu? Saya yakin tidak ya. Berikut. Kembali lagi, hampir semua OTT platform sekarang ini menggunakan teknologi mereka untuk melakukan penghimpunan data pribadi atau data mining.
Ini jelas kalau kita lihat handphone kita nih semua ada di handphone kita ya. Di handphone kita nih ada semua, minta ini, minta itu ya. Kita buka akun di platform, minta nama lengkap, sebagainya, jenis kelamin ya, ada yang minta KTP, ada yang minta SIM, tadi ada pertanyaan di sesi sebelumnya. Nah, ini masalah pilihan. Nah, sekarang masalah kembali kenapa saya garis bawahi masalah pilihan. Sebetulnya banyak pilihan. Kita mau memanfaatkan platform yang bersangkutan dengan risiko memberikan data pribadi atau tidak. Nah, ini yang seringkali kita nggak berpikir ya, terutama kalau fintech itu tadi seringkali meminta data-data pribadi kita, tapi kita nggak sadar bahwa dengan memberikan data pribadi kita artinya kita membuka diri kita. Nah, karena mungkin fintech itu artinya financial technology, artinya terkait dengan uang. Zaman sekarang kita lagi pada susah nyari uang, sehingga seringkali kita pendek pikir. Kita perlu uang, oke kita berikan aja semua data. Artinya apa? Kita menyerahkan aset yang sangat strategis dari diri kita pada pihak ketiga. Ya. Syukur kalau diberikan pinjamannya, kita mau minjem uang diberikan. Andai kan nggak diberikan, lantas data yang kita udah berikan kemana? Pernah nggak kita bertanya seperti itu? Jelas tidak. Ya. Berikut. Kembali lagi, hampir semua, ini fakta, saya bukan ngada-ngada, di dalam semua OTT, platform itu semua mengimpun data-data pribadi dari wajah kita, ya. Dia mining address book kita yang ada di HP kita, lokasi di mana kita berada atau tempat-tempat yang kita pernah kunjungi atau kita kunjungi, bahkan secara remote ada yang bisa mengaktifkan mikrofon kita sehingga dia bisa mendengar suara di sekeliling kita. Artinya dia melakukan juga kemungkinan ya, kita nggak bilang mereka kerap melakukan, tapi teknologi memungkinkan mereka untuk mematahi kita, teknologi yang ada. Ya. Artinya kita harus mulai melihat apa ada fitur-fitur di dalam HP kita. Di sana di dalam HP itu ada banyak fitur-fitur yang justru bisa menonaktifkan fitur-fitur ini. Nah, seringkali kita menggunakan fitur ini secara default, artinya apa? Diaktifkan, ya otomatis. Karena itu ada celah ya dimanfaatkan oleh banyak pihak. Ya. Next. Nah, ini yang saya bilang semalam Pak Krisna nanya soal studi kasus. Ya. Tadi Bu Intan sudah bicara mengenai swing swap ya, pertukaran swing swap ya, ada social engineering. Ini kasus yang cukup high profile beberapa bulan yang lalu terjadi dengan tokoh pers kita Pak Ilham Bintang, di mana handphonenya diklon, ya nomor HP dia diklon dengan mudah oleh sindikat kejahatan cyber. Itu dia datang menggunakan KTP aspal ya ke gerai, minta dikeluarkan SIM card baru atas nama Ilham Bintang. Nah, hebatnya si pelaku ini sudah menggunakan KTP aspal itu dengan nama Ilham Bintang, foto wajah yang berbeda, ya otomatis akan diberikan. Nah, bagaimana mereka bisa mendapatkan data itu? Nah, Pak Ilham Bintang ini sebenarnya bukan korban yang menjadi target. Mereka melakukan secara random, artinya mereka mendapatkan data itu secara acak dari berbagai tempat. Ya. Nah, kebetulan Pak Ilham Bintang ini punya rekening bank ya di beberapa rekening bank di beberapa bank asing, yang dengan modal mereka melakukan cloning HP, mereka bisa masuk ke electronic bankingnya Pak Ilham sampai akunnya dikuras habis ya oleh mereka. Nah, alhamdulillah pelakunya sudah ditangkap oleh teman-teman unit kejahatan cyber dari Barreskrim, dan itu ceritanya panjang itu. Cuman saya nggak bisa cerita teknisnya gimana di forum ini. Tapi yang jelas yang namanya kejahatan itu pasti akan terungkap ya selama bukti-bukti atau jejaknya itu masih bisa ditelusuri. Next. Nah, ini juga saya harus menyampaikan ya, selama kita belum memiliki undang-undang perlindungan data dan undang-undang perlindungan privasi, hal-hal seperti ini akan kerap terjadi. Ya, ini contohnya. Jadi data-data kependudukan, ya, data-data terkait dengan data-data publik ya, yang dikelola oleh pemerintah daerah, ya,
dinas-dinas terkait di Pemda, itu mereka bisa saja melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Yang notabene kita kembali lagi, kita cuma tahu teknologi, kita cuma tahu bagaimana manfaatkannya, tapi di balik teknologi itu sebenarnya kita tidak tahu ya kerentanannya ada di mana, ya pintu belakangnya bagaimana, dan teknologi apa yang mereka pergunakan untuk melakukan data mining. Nah ini yang harus kita juga menjadi harus waspada ya, terutama UMKM, karena di UMKM itu salah satu yang saya sangat concern itu ada terkait dengan perlindungan hak milik intelektual, rahasia dagang dan sebagainya, bahkan desain-desain industri. Nah ini kalau misalnya terjadi pencurian atau perubahan data, ya ini bisa dilakukan. Artinya apa? Kita nggak bisa berkompet secara sehat di dalam dunia usaha ya yang sekarang sudah mengglobal akibat digitalisasi. Ini harus kita juga memahami bahwa ini ada. Berikutnya. Nah, contoh lain yang namanya, kita nggak bilang bocor ya, tapi saya bilang dibocorkan dengan sengaja karena undang-undang. Ya. Kalau kita ingat pilpres terakhir dan sebelumnya, itu yang namanya TPS itu memajang daftar pemilih sementara. Ya, artinya data-data kita itu di setiap TPS itu tercantum. Ada nama lengkap kita, alamat lengkap kita, ya dan sebagainya. Walaupun nomor KTP itu 3-4 digit terakhir dibuat XXX. Tapi udah cukup. Data-data yang dipampang ini udah cukup untuk mencari jejak digital kita di internet. Ini yang saya bilang, ya, hal seperti ini kerap terjadi di negara kita ya, karena tidak ada aturan-aturan baku yang melindungi data-data kita tidak dipampang ya, disebarluaskan ya. Dan ini kebetulan juga karena kalau kita baca dalam ini namanya Undang-Undang Pemilu, ini suatu keharusan bahwa data-data pemilih tetap itu harus di-share dengan para kontestan pemilu. Nah, apa mereka lakukan kita nggak tahu. Apakah mereka akan menyalin, menggandakan, sebagainya. Nah, ini juga terkait dengan organisasi penyelenggara pemilu, KPU. Itu undang-undang juga mengatakan bahwa mereka harus memajang nama-nama yang ada dalam DPT, daftar pemilih DPS ya, DPT, DPS di hadapan publik. Nah, artinya apa? Ya kita datanya orang udah tahu. Dan kita nggak sadar ketika dipajang di TPS, semua orang yang di TPS itu bisa memoto data-data itu dan bisa di-share pada siapapun ya, kita nggak tahu di mana, dan bisa dilakukan konsolidasi data. Ini seringkali kita nggak menyadari hal-hal sekecil ini di depan mata kita terjadi. Ya berikut. Ini juga, coba sekarang sederhana ya, kita masuk ke Google ya, mesin penjajah Google, ketik aja KTP elektronik di HP kita atau di komputer kita. Yang muncul ini ya, semua KTP orang ada di sana. Ya, lengkap. Nama, ya, nomor NIK-nya dan sebagainya. Nah, ini juga kenapa hal ini bisa terjadi akibat boleh dikatakan kelalaian kita sendiri ya. Ketika ada mungkin pihak-pihak yang meminta, Pak atau Ibu, tolong dong foto KTP-nya. Kita foto, kita kirim lewat platform internet, baik itu media sosial atau fintech. Nah, kembali lagi, yang jadi pertanyaan, kita kan nggak tahu mereka bagaimana mereka mengelola data-data foto, ya data visual ini di internal mereka seperti apa. Mereka kan tidak punya kewajiban mengatakan, oh ya kita bisa diaudit, atau nggak ada yang mengatakan bahwa mereka boleh diperiksa atau diaudit. Nah, kalau undang-undang ya, walaupun ada peraturan menteri, peraturan ini, tapi tidak cukup untuk melindungi kita semua. Artinya apa? Kita perlu undang-undang yang lebih tegas, ya, melindungi, jangan sampai hal-hal seperti KTP itu muncul di Google Search itu akan terjadi. Nah, ini sudah terlanjur terjadi banyak, dan kita nggak tahu sudah berapa ratus juta data KTP yang muncul di Google. Nah, ini harus menjadi perhatian kita semua bahwa yang namanya perlindungan data itu
tidak sesederhana yang seperti kita bayangkan, bukan hanya kita memfoto, kirim lewat WhatsApp KTP kita, nah seterusnya kita nggak tahu kemana itu foto dari KTP kita. Berikut. Nah, ini juga terkait kenapa data pribadi menjadi penting ya, data pribadi. Ini karena juga ada kasus besar luar biasa beberapa tahun yang lalu ya, yang justru berdampak pada bagaimana proses demokrasi itu berjalan ke depan. Ya, yang kita sebut dengan salah satu contoh itu Brexit ya, Brexit di Inggris ya. Kedua juga kasus yang melibatkan kontraktornya Facebook yaitu Cambridge Analytica. Ya, mereka bekerja sama tadi seperti saya sampaikan, boleh-boleh saja pihak-pihak itu melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, tapi kita nggak tahu teknologi yang mereka pergunakan seperti apa sehingga mereka bisa melakukan data mining. Nah, ini yang terjadi dengan Cambridge Analytica ya, yang mana hasilnya kita sendiri sudah banyak membaca di media-media. Itu terjadi di pemilihan presiden di Amerika 2016. Hasilnya seperti apa? Saya tidak akan masuk secara detail mengenai ini karena ini sudah terkait dengan masalah yang sangat sensitif ya. Tapi ini harus menjadi concern dan perhatian kita semua. Next. Nah ini kenyataan ya. Kalau kita bicara di era digital ya, istilahnya transformasi digital ya, itu tidak ada jaminan tentang terkait dengan perlindungan data dan privacy yang banyak pihak sudah mengatakan sangat-sangat lemah. Dan data-data pribadi ini banyak diperjualbelikan ya, banyak di bursa-bursa gelap ya, di dark web, darknet, dan ini terjadi dan sudah banyak diulas oleh teman-teman media nasional ya, bahkan beberapa radio-radio daerah seringkali mengundang saya untuk jadi narsum, dan saya ini sudah sampaikan berkali-kali bahwa kita harus mulai waspada bahwa tidak ada yang namanya jaminan selama undang-undang itu belum ada ya, belum diperkuat, kerentanan itu pasti ada. Ikut. Nah ini juga teknis ya, silakan kalau Anda ingin mempelajari terkait RUU PDP yang sekarang sedang dalam proses politik di DPR, lagi dibahas ya di DPR. Itu poin-poinnya apa saja. Ini saya cuman memberikan semacam risalah ya daripada RUU PDP ya. Tapi selebihnya selengkapnya bisa diunduh ya di situs di depan yang ada di paparan saya ya, ini bisa dilihat ya, banyak sekali dan harus difahami yang namanya RUU PDP kita ini boleh dikatakan suatu produk, jadi usulan produk hukum yang boleh dikatakan luar biasa. Saya masih ingat ikut terlibat di fase-fase awal dulu menjadi provokator ya, kenapa perlu adanya perlindungan data dan privacy kira-kira hampir 20 tahun yang lalu ya. Dan saya sangat senang dan bangga ya bahwa sekarang ini sudah menjadi suatu RUU PDP ya, yang disebut dengan RUU PDP. Tapi ini proses perjuangan yang cukup panjang dan melelahkan ya, karena kita juga berjuang untuk bagaimana membangun kesadaran masyarakat ya, kesadaran teman-teman regulator ya, terus juga teman-teman di legislatif untuk memahami bahwa ini akan menjadi penting ke depan ya. Waktu itu kita belum berpikir wah Indonesia akan memanfaatkan teknologi digital secara masif. Tapi alhamdulillah kita waktu itu sudah melakukan provokasi yang luar biasa ya, dan sekarang sudah menjadi RUU PDP. Nah inilah yang sekarang sedang dibahas di dalam proses politik di DPR ya, bersama dengan dunia usaha ya, masyarakat, perguruan tinggi dan sebagainya. Ya. Nah kira-kira di dalam RUU PDP itu highlightnya hal yang penting yang harus kita ketahui apa saja? Berikut. Jadi yang diatur ya oleh RUU PDP ini banyak hal, ya, antara lain ya jenis data ya, yang jadi hak milik. Jadi data itu hak milik pribadi atau bukan? Ya,
bagaimana tata kelola pemroses data pribadi dan seterusnya ya, sampai juga terkait juga peran pemerintah masyarakat di mana di dalam ikut melindungi perlindungan data dan data pribadi ya, termasuk juga di dalamnya juga sanksi pidana ya, sanksi pidana ya, larangan-larangan yang tidak diperbolehkan apa saja. Berikut. Tadi sudah saya ulas ya, apa itu data pribadi, saya kira nggak perlu diulang-ulang, tapi itu dicantumkan di dalam pasal 1 RUU PDP ya. Berikut. Nah, para pihak ya, itu ada 3 di dalam draft RUU PDP itu dikenal ada 3 pihak ya. Pertama di dalam itu ada yang namanya disebut dengan pengendali data pribadi. Ya. Data pengendali pribadi itu adalah mereka yang mengelola ya, kemana sebetulnya tujuan menentukan tujuan bagaimana data itu diproses ya. Terus kedua juga ada yang namanya disebut dengan prosesor. Ya. Prosesor itu jadi setelah mereka terima data itu yang mengolah datanya itu untuk disimpan dan dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Dan ketiga adalah kita ya. Kita juga adalah pemilik data pribadi ya, sebagai kita adalah subjek hukum, subjek data yang memiliki data-data yang dikelola oleh pihak pertama dan pihak kedua yang tadi saya sebutkan pada di awal ya. Berikut. Nah, ini tadi sudah sebutkan para pihak ya, subjeknya. Ini hanya ringkasan ya daripada undang-undang yang saya bisa garis bawahi atau saya highlight. Jadi subjek itu adalah orang perorangan ya, korporasi ya, dan badan publik ya. Ya, ini termasuk badan publik itu kayak tadi saya bilang sampaikan tadi adanya lembaga pemerintah ya, yang mengelola data-data pribadi kita ya, dan juga memiliki keharusan untuk karena undang-undang untuk berbagi data-data itu ya. Berikut. Nah, ini jenis-jenis data pribadi ya. Jadi ada 2 kategori data pribadi yang bersifat umum, yaitu nama lengkap, jenis kelamin, keluarga dekat, agama ya, dan sebagainya. Dan ada juga yang namanya data pribadi spesifik. Ini yang tadi saya sebut. Ini yang data pribadi spesifik ini yang cukup lumayan nilai jualnya ya di bursa-bursa gelap, karena ini rinci, dia mengandung informasi yang sangat rinci terkait dengan kegiatan kita di berbagai berbagai hal ya, antara lain di sektor keuangan ya, terus juga terkait dengan data medis kita dan sebagainya. Ya, berikut. Nah, ini sangat rinci teknis ya, hak milik data pribadi, pasal per pasalnya, ini pasal-pasal yang pokok yang harus kita tahu ya. Tadi saya sebut juga jadi ada yang tadi saya sebut dengan profiling ya. Jadi kegiatan profiling pun akan diatur ya. Ini juga harus kita perhatikan ya. Jadi tidak sekarang ke depan ini kalau undang-undang ini disahkan menjadi undang-undang, ini tidak bisa lagi sembarangan para pihak yang berkepentingan melakukan profiling ya. Berikut. Nah, ini pengecualian ya, pengecualian. Jadi untuk kepentingan hak milik ya. Jadi kita tidak mutlak memiliki hak atas data informasi terkait dengan diri kita. Nah, pengecualian ini ada karena beberapa kepentingan. Pertama, untuk kepentingan pertahanan dan keamanan ya. Kedua, kepentingan proses penegakan hukum ya. Kepentingan umum dalam rangka penyelenggara. Ini yang terkait tadi dengan DPT ya, itu terkait dengan ini, kepentingan umum ya. Terus juga terkait dengan pengawasan, kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan tadi yang disebut dengan fintech berlisensi atau fintech berizin. Itu minta data-data kita, pribadi kita, KTP kita. Ini karena ini untuk kepentingan pengawasan dari regulator dan sebagainya, untuk menghindari jangan sampai terjadi penyalahgunaan ya. Kedua juga ini agregat
ya, tujukan untuk kepentingan statistik kayak BPS. Kemarin kita ada aktivitas statistik ya. Itu juga wajib gitu untuk di kita istilahnya pengecualian itu ada untuk kepentingan lembaga ini. Berikut. Nah, ini prosesnya, alur pemrosesan data pribadi yang dimaksud di dalam pasal 17 ayat 1 RUU PDP. Ini alurnya seperti ini prosesnya. Ya. Jadi kita harus mulai membiasakan proses ini berlangsung. Ya. Berikut. Prinsipnya, jadi pengolahan data pribadi yang kita serahkan atau dikelola oleh pihak ketiga itu mengandung beberapa prinsip. Ya. Yang pertama ada prinsip yang sifatnya terbatas, ya, spesifik, berdasarkan hukum, ya, dan sebagainya, sesuai dengan tujuan, menjamin dan harus menjamin hak atas kepemilikan data itu akurat, lengkap, dan seterusnya. Berikut. Nah, soal persetujuan pemrosesan data pribadi juga sangat rinci dicantumkan diangkat di dalam RUU PDP ini, dan makanya saya bilang luar biasa 20 tahun perjuangan bisa sampai pada aturan hukum yang sangat rinci, dan kita harus juga ketahui bahwa ini prinsip-prinsip ya yang tercantum di dalam RUU PDP kita yang sekarang lagi dibahas di DPR, ini sifatnya universal, artinya bukan sentrik melulu ini terkait dengan Indonesia, tapi di sini sudah prinsip-prinsipnya juga bisa difahami, diterima secara global. Ya, artinya hal yang sama juga terjadi di beberapa negara lain ya, prinsip-prinsip yang serupa. Ya, berikut. Nah, ini juga seringkali kita nggak ngerti ya, banyak pihak yang menggunakan teknologi visual, antara lain CCTV dan sebagainya. Itu banyak dipasang. Nah, kita harus tahu yang namanya CCTV itu, ya, itu juga memiliki kemampuan untuk melihat wajah kita dan menyimpan wajah kita. Dan ini pun diatur ya, tidak bisa lagi sembarangan dimanfaatkan, disimpan. Ini harus ada tujuan yang jelas ya. Nah, dan kita harus menyadari bahwa yang namanya teknologi pengolah visual, data visual ini itu juga menyimpan wajah ya, wajah kita yang kita sampai detik ini tidak pernah akan tahu diapakan file-file yang mereka rekam ya. Ini juga terjadi misalnya di dalam CCTV yang terkait juga dengan tilang elektronik ya. Itu karena undang-undangnya belum ada, apa yang dilakukan oleh tilang elektronik itu sampai detik ini masih sah-sah berdasarkan hukum ya, karena undang-undang belum mengatur. Ya, ini juga harus kemungkinan ke depan juga ada penyesuaian setelah nanti undang-undangnya menjadi RUU-nya menjadi undang-undang. Berikut. Tadi saya sudah ulas ya mengenai pengendali proses data pribadi dan sebagainya, dan siapa-siapa mereka. Ini ada badan publik, setiap orang atau koperasi, organisasi, institusi, termasuk juga organisasi swasta ya, bukan hanya pemerintah saja, perbankan dan sebagainya. Berikut. Ini ada kewajiban-kewajibannya, banyak sekali pasalnya yang mengatur, dan ini sangat rinci, bisa nanti dibaca lebih lanjut di webnya RUU PDP. Berikut. Lanjut. Next. Terus. Next. Nah, ini juga penting bagi dunia usaha ya, udah harus mulai memikirkan bahwa di dalam mengelola data-data pribadi, terutama teman-teman UKM yang boleh dikatakan memiliki pelanggan yang cukup besar ya, dan data-datanya Anda kelola ya. Ini juga mengatur kegiatan-kegiatan pengolahan data di dalam UMKM ya, walaupun tidak spesifik disebut dengan UMKM, tapi ini ada kewajiban bahwa kita harus memiliki seseorang yang
disebut sebagai pengendali atau proses data pribadi, ya, atau petugas. Nah, kita harus mulai mempersiapkan SDM untuk masuk ke arah sana, dan tentunya ini bukan proses yang mudah ya, karena ini memerlukan waktu dan tahapan-tahapan, dan inilah fungsinya petugas atau pengendali proses data pribadi daripada pelanggan kita ke depan ya. Ini fungsinya ya, dan ini mutlak harus kita punya ya, karena ini menjadi suatu kewajiban, dan ini diberikan tenggat waktu berdasarkan undang-undang ya, undang RUU PDP ya, di draft itu 2 tahun setelah RUU PDP ini menjadi undang-undang. Artinya kita punya waktu 2 tahun untuk mempersiapkan petugas untuk mengelola data-data pribadi daripada pelanggan atau nasabah kita. Ya. Next. Ini adalah tugasnya, tugas rinci daripada pengendali atau prosesor data pribadi di lembaga-lembaga, termasuk lembaga pemerintahan ya, di dunia usaha, perusahaan, koperasi, termasuk UMKM ya. Next. Nah, ini adalah sanksi administratif bila terjadi pelanggaran, penyalahgunaan ya. Cuman ini saya ada kritik ya, kami di Indonesia Cyber Security Forum dan teman-teman lainnya kita mengkritik ya sanksi-sanksi yang diusulkan di dalam RUU PDP ini, karena sanksi untuk pemerintah tidak ada. Ini sanksi boleh dikatakan bagi dunia usaha ya, swasta di luar pemerintah. Tapi pemerintah tidak ada pembebanan sanksi administratif, ada sanksi administratif tapi dananya tidak ada. Berikut. Nah, ini sanksi-sanksinya apa saja ya, larangannya apa, sanksi pidananya. Yang harus kita garis bawahi yang namanya denda. Ya. Denda itu tidak lagi denda ratusan ribu, puluhan juta. Dendanya itu sudah di kisaran miliaran. Jadi kita sangat serius melindungi data pribadi. Pelindungan data buat Indonesia, buat dunia usaha, buat UMKM sangat serius. Ya. Karena sudah bisa merugikan kita semua dan dampaknya bisa sistemik ya, dan bahkan kebocoran data pribadi itu dalam jangka panjang tadi sudah disebut bukan hanya terkait dengan reputasi perusahaan, tapi sudah menjadi isu terkait dengan keamanan nasional. Kalau kita mendalami kasus yang terjadi di Inggris ya, dengan Brexit ya, terus juga terkait dengan pemilu di Amerika ya, dengan Cambridge Analytica dan sebagainya, itu sudah bisa merubah, mengatur bagaimana demokrasi itu bergerak ya. Ini yang kita harus mulai menyadari dan mewaspadai. Nah, makanya sekarang dendanya itu bukan lagi di kisaran ratusan juta, tapi sudah puluhan miliar dan seterusnya. Next. Ya, ini juga sama seterusnya, apa saja yang dilarang ya, ancaman pidananya. Jual beli data juga diatur ya, kita mengelola data nasabah kita, pelanggan kita, terus kita komersilkan. Nah itu kalau ini kita bisa kena pidana 5 tahun ya, dendanya 50 miliar. Jadi tidak murah ya, artinya kita harus serius nih mengelola data data-data yang kita kelola ya, jangan sampai disalahgunakan atau kita menyalahgunakannya ya. Berikut. Nah, ini sanksi bagi koperasi tadi sudah sebagian ya. Dan pengurus koperasi ya, lembaga badan hukum ya, itu bisa dipidanakan ya, pemegang kendali, pemberi perintah dan sebagainya. Nah, ini nggak main-main ini. Sanksi pidananya cukup lumayan berat ya. Di samping itu juga dan seterusnya, ini juga pembukuan aset koperasi dan sebagainya, ini juga termasuk ya. Berikut. Nah, tadi saya disebutkan, jadi ketentuan yang saya sampaikan ya sebelumnya itu mulai berlaku 2 tahun sejak RUU PDP ini menjadi undang-undang. Artinya ada tenggat waktu 2 tahun yang diberikan oleh pemerintah ya untuk kita semua mempersiapkan diri. Ya. Nah, ini tadi beberapa catatan kritis dari kami terkait dengan RUU PDP. Ini pertama yaitu jelas masih bersifat umum ya. Tapi begini,
kenapa ini bisa seperti ini ya? Ini 20 tahun. Kita harus ingat perjuangan untuk bisa memiliki draft undang-undang perlindungan data dan data pribadi itu sudah melalui fase yang cukup panjang. Ya. Kalau ada kekurangan, itu harus dimaklumin. Ya. Tapi yang jelas, undang-undang kita ini bisa dilengkapi kemudian ya, apalagi peraturan ada undang-undang induknya, ada peraturan menterinya nantinya, ya dan sebagainya. Itu bisa kita lengkapi. Artinya undang-undang terkait dengan perlindungan data ini tidak 100% sempurna. Ya. Ada kekurangan, tapi itu bisa kita lengkapi. Nanti kita kembangkan ya bersama-sama ya. Karena ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab dunia usaha, masyarakat, perguruan tinggi ini harus terlibat. Makanya kita sebut dengan multi stakeholder. Jadi keterlibatan semua pemangku kepentingan ya. Gitu. Dan kedua juga ini beberapa catatan kami, data pribadi mayoritas adalah data statis ya. Data pribadi bisa ini. Nah, ini yang saya merahkan ini tidak ada perlakuan yang sama. Pemerintah tadi saya sampaikan pemerintah tidak ada sanksi pidana ya. Sedangkan swasta dibebankan sanksi pidana dan administratif yang luar biasa besar. Ya. Ya, jadi ini beberapa catatan kritis dari kami berikut. Ini kembali juga pemerintah harus jadi pelopor, artinya tanggung jawab untuk menjadi role model ya, contoh bagaimana penerapan RUU PDP ini agar bisa berhasil itu ada di bukan hanya di swasta, tapi pemerintah juga harus menjadi pelopor. Tidak bisa karena pemerintah lantas mereka menganggap wah ini mereka menjadi regulator yang absolut ya, tapi mereka juga harus memberi contoh bagaimana lembaga pemerintah ya, kementerian dan lembaga itu melakukan perlindungan data terhadap masyarakat ya. Nah ini juga buat kita memang jelas angin segar ya, 20 tahun sudah ada rancangan undang-undangnya, cukup lumayan lama prosesnya, sehingga ini kita tunggu ya RUU PDP ini menjadi undang-undang agar ada kepastian hukum ya, bagaimana kita mengelola data, menyimpan data ya, bagaimana kita menjasarkan data pada pihak lain, itu harus ada kepastian hukum. Berikut. Nah, kembali tadi saya sudah sampaikan berbagai hal ya terkait dengan prinsip terkait cyber security ya, data dan ada kebetulan di slide yang tidak ada di sini itu saya mau tunjukkan bahwa namanya cyber security itu cukup luas ya. Bidangnya itu bukan hanya melindungi data tapi juga terkait dengan infrastruktur ya, terkait juga dengan keamanan nasional dan sebagainya. Ini luas dan sangat kompleks ya. Tapi ini semua tidak bisa kita hanya pasrahkan pada pemerintah ya. Ini harus melibatkan semua pihak ya. Ya bukan hanya pemerintah, ada dunia usaha, UMKM ya. Terus juga perguruan tinggi, teman-teman akademisi ya. Ini harus terlibat, masyarakat dan ini harus terlibat. Karena apa yang terkait dengan perlindungan data ya. Itu adalah salah satu bagian dari objek yang dinamakan upaya melindungi cyber security. Jadi objek cyber security salah satunya ada perlindungan data dan ini memerlukan kerjasama berbagai pihak ya. Jadi yang kita sebut bahwa semua ini bisa berjalan kalau memang kita ada yang kita sebut dengan collective responsibility atau tanggung jawab bersama. Untuk itu saya ingin mengajak ya bapak-bapak, ibu-ibu peserta webinar UMKM pada siang ini, mari kita lihat problem-problem yang ada di lingkungan kita terdekat, bagaimana kita menjalankan perusahaan. Ayo kita cari solusi bersama-sama. Jangan kita menunggu ada undang-undang ya, terus kita bagaimana? Kita harus membangun. Kita harus membangun kesadaran kita sendiri, kewaspadaan kita agar kita bisa terlindungi dari potensi ancaman dan gangguan cyber yang akan muncul ya. Yang notabene tadi sudah sangat rinci dipaparkan oleh Bu Intan pada sesi sebelumnya. Untuk itu saya akhiri paparan saya, mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat ya. Bila ada kekurangan ya, saya mohon maaf, tapi kami di dalam menyusun bahan ini coba berusaha untuk bisa menyampaikan hal-hal yang secara rinci ya, sehingga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ardi, luar biasa materinya. Jadi komprehensif ya, tadi Bu Intan, sekarang Pak Ardi, jadi melengkapi diskusi kita hari ini. Baik, kita langsung ke sesi tanya jawab. Jadi di chatting sudah ada beberapa tanya jawab. Nanti saya sudah sortir, ada beberapa yang pertanyaannya yang berhubungan. Dan ini satu pertanyaan dari Regina Kindangen. Selamat siang Pak Ardi. Kami perusahaan ekspor dengan kondisi promosi dan penjualan lewat internet menjadi semakin gencar dan penting buat kami untuk pasar lokal dan internasional. Bagaimana kita mengantisipasi Pak, data kita diambil pihak tidak bertanggung jawab dan mengurangi risiko tersebut? Silakan Pak Ardi. Terima kasih Ibu Regina ya. Memang ini menjadi suatu pertanyaan yang boleh dikatakan kompleks ya, tidak mudah karena hampir sebagian besar yang mungkin yang mulai menyadari atau mulai memiliki kesadaran terkait dengan perlindungan data ini kita ya, pemilik usaha ya, manajemen perusahaan, tapi belum tentu dengan staf kita. Artinya apa? Kita punya tantangan internal juga, kita punya tantangan. Bagaimana kita juga harus juga mendidik ya, melatih staf karyawan kita agar jangan sampai data-data yang mereka kelola itu sampai disalahgunakan atau bocor atau dibocorkan pada pihak ketiga. Nah, hampir sebagian besar kebocoran data yang terjadi ya, itu karena kelalaian manusia. Ya, 90% itu karena ketidaktahuan karena rutinitas ya, mereka tidak mewaspadai bahwa data pribadi itu bisa dikomersilkan. Kedua juga ada faktor yang boleh dikatakan disengaja, artinya ada faktor insider, orang dalam ya. Kita nggak tahu motivasinya, tapi beragam sekali motivasinya yang ada, dan itu terjadi hampir di semua lini ya. Nah, sekarang bagaimana kita mengantisipasi? Yang jelas sudah seharusnya ya, sudah saatnya kita mulai berpikir ya, aset paling mahal di kita itu selain uang di bank, itulah data. Data itu sekarang harus kita perlakukan sebagai aset strategis dan aset yang paling mahal, sebagai aset dalam dunia usaha ya. Karena kalau itu bocor pada pihak ketiga atau pihak lain yang tidak punya tidak berhak, ya percuma kita punya simpanan di bank itu jumlahnya fantastis, tapi kalau kita nggak bisa mengelola datanya, data usaha kita, data pelanggan kita, ya lupain aja kita mau berbisnis, karena itu juga terkait udah ke masalah reputasi. Nah, andai kan terjadi kebocoran data, dan itu tidak bisa kita tutupi, itu pasti akan muncul ya, dan diketahui banyak pihak, karena data yang bocor itu kan dimanfaatkan dan bisa ditelusuri pada sumber kebocoran di mana. Nah, ini artinya apa? Kita juga kita bertaruh dengan reputasi perusahaan kita atau lembaga yang kita kelola. Nah, kembali lagi sekarang di samping uang di bank, data ini menjadi aset yang sangat strategis yang harus kita jaga benar-benar. Dan tadi juga tercermin di dalam RUU PDP itu juga terlihat ya, masalah dendanya dan sebagainya, itu sendiri sudah bisa mengatakan pada kita harus serius. Nah, soal antisipasi memang tidak mudah ya, tidak mudah untuk kita ini, tapi yang penting kita harus sadari dulu bahwa semua data terkait dengan bisnis kita, termasuk di dalamnya juga data pelanggan, data nasabah, itu adalah aset. Itu dulu kita bangun. Kalau kita nggak ngerti bahwa itu aset, nah, artinya keperjalanan kita bicarakan melindungi data ini masih panjang. Mungkin seperti itu, Pak Krisna. Pak Krisna. Masih di mute, Pak Krisna. Mohon maaf tadi agak ini zoom-nya. Baik, saya lanjut ke pertanyaan yang kedua, Pak Ardi, dari Bapak Pregi Santosa. Masuk kategori Undang-Undang Perlindungan Konsumen, termasuk kategori Undang-Undang Perlindungan Konsumenkah data kita ketika disebar oleh seller, Pak? Atau mungkin terhadap atau reseller juga. Jika kita mengetahui mereka menyebarkan database kita,
Itu apa konsekuensinya? Karena beberapa hari ini gencar seminar bisnis yang memperjualbelikan database, Pak. Nah, inilah yang saya bilang ya, selama ini karena rutinitas terbiasa ya, kebiasaan kita melakukan hal-hal yang sebetulnya secara prinsip etika itu tidak patut. Ya. Nah, ke depan kalau undang-undang ini ada, itu akan dihantam semua itu. Artinya mereka jual beli data-data peserta seminar itu akan kena, dan pasal-pasalnya tadi sudah saya ilustrasikan di dalam paparan saya, dan nggak main-main. Artinya teman-teman yang mungkin usahanya IO pengelola event organizer ya, seminar dan sebagainya, ini harus sudah mulai mewaspadai ini, karena ancaman pidananya juga tidak ringan ya. Nah, belum lagi terkait dengan RUU PDP. Ada juga Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur ya. Nanti bisa subsidiar ya, artinya pasal berlapis kalau di teman-teman di Polri itu bilangnya Madikjaksaan itu nanti bisa terkena pasal berlapis. Nah, pasal berlapis juga pada akhirnya juga bisa membuat kita yang mungkin yang melanggar hukum jadi masalah besar itu. Ya belum lagi pidananya, belum lagi dendanya. Bisa-bisa kita yang kebanyakan UMKM kita ini kan memiliki modal yang sangat terbatas ya. Bisa-bisa kita bangkrut gara-gara urusan seperti ini. Mungkin seperti itu, Pak Krisna. Ya, siap. Siap, Pak Ardi. Satu pertanyaan lagi, Pak Ardi. Kalau kita nih sebagai dari ini Mbak Regina, kalau kita sebagai penggiat UKM, data kegiatan kita upload di internet. Lalu bagaimana supaya kita tidak terekspos, Pak? Jadi dia tetap upload, tapi supaya tidak terekspos. Itu pertanyaan pertama. Yang ketiga, lalu mungkin saya tambahkan sekalian. Nah, kaitannya dengan CCTV, Pak. Nah, kalau CCTV ini, apakah ini perlu izin? Apakah ini nanti akan melanggar RUU data pribadi, Pak, seandainya itu disahkan? Karena kan CCTV ini fungsinya juga mengamati, melihat orang yang ada di sekitar. Silakan, Pak Ardi. Terima kasih. Jadi pertanyaan Bu Regina ya, tadi terkait dengan, saya lupa sampai intinya apa tadi, Pak Krisna? Dia mengupload data, Pak. Jadi data kegiatan itu diupload di internet, lalu bagaimana supaya itu nanti tidak terekspos, Pak? Begini, tergantung konten ya. Jadi derajat konten, rincian konten yang diupload itu seperti apa. Nah, resikonya ketika kita mengupload sesuatu ya, misalnya di situs gitu ya, kan saya sudah katakan sebelumnya bahwa yang namanya internet itu yang mengakses internet, melihat, mengakses itu bukan 1-2 orang, tapi miliaran. Nah, ini resikonya, artinya ini bisa dilihat miliaran orang. Nah, kembali lagi tergantung derajat, terus kontennya seperti apa yang ini. Tapi kalau udah terkait data orang, ya, alamat dan sebagainya, itu adalah data-data yang seharusnya tidak boleh itu termasuk salah satu bentuk pelanggaran yang nanti diatur di dalam RUU PDP. Ya. Nah, kita harus hati-hati ketika kita menginformasikan, mengupload informasi di internet. Kita harus lihat isinya apa saja dan apa yang harus kita keluarkan atau kita kecualikan di dalam informasi yang kita berikan pada di internet. Nah, itulah jadi tantangan buat kita untuk memilah mana informasi yang signifikan, mana yang informasi yang tidak boleh kita munculkan di internet. Itu mungkin jawaban saya untuk Bu Regina. Sedangkan tadi terkait dengan Pak Franky yang terkait CCTV ya, memang benar Pak. Saya juga di rumah, ya di kantor, di tempat-tempat lain juga banyak CCTV saya. Cuman sekarang ini juga menjadi tantangan buat saya karena selama ini belum diatur bagaimana kita merekam wajah orang gitu ya. Tapi ini menjadi perhatian juga, artinya kalau memang kita itu data atau perekamannya itu disalahgunakan oleh kita untuk kepentingan yang sifatnya misalnya tadi disebut bahwa data pribadi itu terdapat pengecualian, artinya data yang diperlukan oleh misalnya diperlukan untuk penyelidikan kasus pidana itu dikecualikan. Artinya kalau memang CCTV itu kan sifatnya tujuannya untuk memantau lingkungan
agar kita bisa mengetahui potensi atau ancaman-ancaman yang kejahatan yang bisa timbul. Nah, artinya kalau misalnya tujuannya adalah untuk mencegah kejahatan, pengecualian itu masuk. Karena bukti perekaman itu bisa dipergunakan oleh aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan-tindakan penyidikan lebih lanjut. Ya, jadi memang benar ada pengecualiannya dan ini juga harus kita pahami. Tapi intinya ini harus kita memang pelajari lebih dalam ya ketentuan-ketentuan ini tentang mana yang boleh, mana tidak. Dan kita harus mulai detik ini ya, kita harus sudah mulai mewaspadai dan sangat berhati-hati bagaimana kita memanfaatkan data-data yang kita kelola. Mungkin demikian, Pak Krisna. Baik, terima kasih Pak Hardy, luar biasa sekali diskusi kita hari ini. Mungkin izin saya mencoba untuk menyimpulkan bahwa apa yang Bapak Hardy tadi sampaikan sebenarnya ini adalah dari awal ya sampai ujung, dari Ibu Intan ke Pak Hardy, ini menjadi sebuah informasi yang sangat-sangat komprehensif terkait dengan bagaimana kita berbicara tentang security atau data terkait dengan cyber defense atau cyber security terkait dengan pemanfaatan teknologi. Jadi kalau saya spesifikkan lagi di presentasi yang ditampilkan tadi oleh Pak Hardy, itu menunjukkan bahwa betapa besarnya juga ancaman terkait dengan bocornya data-data pribadi kita. Nah, bocornya data pribadi kita itu bisa terjadi secara sengaja ataupun bahkan tidak sengaja. Tidak sengaja itu karena kita pribadi pun juga mungkin kadang-kadang menyebarkan informasi-informasi yang terkait dengan pribadi kita, atau bahkan mungkin secara tidak langsung regulator pun juga atau regulasi juga mengizinkan data itu untuk bisa disebar. Nah, mungkin dari sekarang mulai kita aware, kita pikirkan lagi kira-kira apa yang terpapar dan sebagainya, dan itu kembali kita coba amankan atau kita revisi lagi kebijakan-kebijakan kita terkait dengan data pribadi. Terima kasih banyak Pak Hardy atas pemaparan dan materinya hari ini, sangat luar biasa. Mungkin Pak, sebelum saya lanjut ke sesi selanjutnya, ada closing statement Pak, pendek saja Pak terkait materi hari ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya memang begini ya, saya tadi di awal menyebutkan bahwa kita ini hanya pengguna, ya. Pengguna teknologi yang kita nggak tahu, tidak menyadari bahwa teknologi itu pemanfaatannya ada risiko. Ya. Nah, ke depan mungkin untuk teman-teman UMKM, karena saya juga adalah pembina UKM ya, UMKM ya, saya punya nasabah itu 6,5 juta seluruh Indonesia, karyawan saya paling besar di lingkungan BUMN. Ini juga kita bangun budaya, jadi budaya digital ini harus kita bangun dari sedini mungkin ya. Nah, kenapa? Karena kalau kita tidak menyadari teknologi ini, kita hanya tahu manfaatkan saja, resikonya akan muncul. Artinya apa? Ini juga ancaman buat kegiatan usaha kita ke depan, bahkan mungkin juga akan memperpendek umur kegiatan usaha kita. Nah, itu satu. Kedua, mari kita manfaatkan teknologi ini bukan hanya untuk hal-hal yang tidak produktif ya, jangan hanya untuk tadi saya sebut hanya 30% ya pemanfaatan fungsi daripada smartphone ya. Mari yang sisanya itu yang 70% kita manfaatkan untuk tujuan yang inovatif, konstruktif ya, dan mendatangkan rezeki buat kita semua. Artinya mari kita jadikan fungsi teknologi ini ya yang luar biasa dan sekaligus juga menjadikan diri kita menjadi cerdas. Jadi jangan menjadi diri kita menjadi adiktif atau ketergantungan pada teknologi, tapi kita nggak kenal teknologi itu sebenarnya untuk apa. Untuk itu mungkin saya himbau teman-teman ya, rekan-rekan pengusaha UMKM, mari kita manfaatkan teknologi untuk membangun dunia usaha, memperluas pasar kita ya, dan membuat kegiatan usaha kita menjadi lebih sustainable. Mungkin demikian, Pak. Siap. Baik, terima kasih Pak Hardy
Luar biasa sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas materinya, sangat bermanfaat buat kita semua. Baik teman-teman, itu tadi pemaparan dari Bapak Ardi Sutejaka. Nah, teman-teman, sebelum lanjut nanti ada sesi foto, jadi saya akan coba ajukan nanti jadi sesi foto setelah link survei ini saya tampilkan, kita akan tampilkan sesi foto. Pak Ardi mohon mungkin tunggu sebentar. Teman-teman, terkait dengan presensi hari ini dan survei kegiatan, teman-teman, Bapak Ibu semua di sini bisa mengakses link yang ada di layar Bapak Ibu. Jadi s.id/sx99a besar. Saya mohon dibantu Pak Bisma untuk di-sharekan ke chatting. Nah, itu silahkan Bapak Ibu mohon diisi untuk surveinya terkait dengan kegiatan hari ini, masukannya apa, dan termasuk juga sebagai presensi kehadiran hari ini. Ya, selanjutnya saya mau ingatkan lagi kepada Bapak Ibu, jadi mohon dibantu untuk website di browsing ke sana, lalu follow kegiatan-kegiatan kami di Facebook, di Instagram, dan di YouTube terkait dengan kegiatan Siber UMKM.